Pernahkah kalian mendengar bahwa seorang saintis hebat adalah seseorang yang menggunakan otak kiri, sedangkan seorang pelukis yang hebat adalah seseorang yang menggunakan otak kanan? Pernyataan ini seringkali kita dengar, terutama di sekitar kita. Tetapi, apakah pernyataan ini 100% benar menurut kedokteran dan menurut biologi? Mari kita gali. Pada awalnya terdapat seorang ilmuwan bernama Paul Pierre Broca atau biasa dikenal dengan Paul Broca. Nah, beliau menyadari bahwa di otak-otak kita tuh terdapat area-area yang bertanggung jawab atas bagaimana cara kita atau kemampuan kita berbahasa ataupun berbicara. Nah, bagaimana Broca tahu? Broca tahu karena terdapat pasien-pasien dia yang mengalami stroke, mengalami perdarahan, mengalami trauma ataupun kecelakaan, dan itu berpengaruh pada cara dia berbahasa ataupun berbicara. Nah, pada area-area itu kita kenal sebagai daerah Broca. Nah, jadi, area Broca ini terletak di dalam otak kita, yaitu di gyrus frontalis inferior, pars triungalis pada lobus frontalis, korteks pada otak besar. Tetapi kemampuan kita berbicara tidak hanya ditentukan dari Broca. Nah, pada 10 tahun kemudian, terdapat seorang ilmuwan yang bernama Karl Wernicke. Nah, dia juga menemukan daerah yang bernama Wernicke di otak kita. Nah, antara Broca dan Wernicke itu memiliki sambungan, sehingga area-area ini merupakan area-area yang bertanggung jawab atas kemampuan manusia bisa berbicara dan berbahasa. Nah, pada saat itu pula Broca menyatakan ketika terdapat seorang pasien yang mengalami kerusakan pada bagian Broca sebelah kiri, maka itu akan mengalami kesulitan berbicara atau berbahasa, atau biasa kita sebut afasi. Nah, afasi ini juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah afasi motorik. Nah, afasi motorik ini ketika seseorang mengalami kerusakan pada bagian Broca. Sedangkan afasi sensorik adalah ketika seseorang mengalami kerusakan pada bagian Wernicke. Keduanya menimbulkan dampak yang mungkin sama tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau afasi motorik itu adalah meskipun penderita tahu apa yang ingin diucapkan atau dikatakan, tapi dia tidak bisa gitu, jadi lupa. Sedangkan kalau afasi sensorik ini dia tahu apa yang dia inginkan dan dia ingin mengucapkan tapi terkadang suka salah mengucapinnya. Contoh, dia mau bilang kacamata malah jadi risol, itu kan nggak nyambung. Nah, seringkali afasi ini tuh terjadi di antara Wernicke dan Broca, kombinasi antara afasi motorik dan afasi sensorik. Nah, pada umumnya di hemisfer sebelah kiri atau jika seseorang itu right hand ya. Tapi kalau misalkan left hand atau dia kidal, maka itu akan terjadi di hemisfer sebelah kanan. Nah, tetapi bagaimana jika orang yang normal yang tidak kidal tetapi mengalami permasalahan pada hemisfer sebelah kanan? Nah, kalau terjadi permasalahan di hemisfer sebelah kanan, maka pasien tersebut mengalami agnosia. Nah, agnosia ini merupakan kesulitan untuk memahami atau membaca pola. Nah, jadi Broca tidak mengatakan bahwa seorang saintis hebat itu menggunakan otak kirinya dan pelukis hebat menggunakan otak kanannya, tetapi benar bahwasanya kemampuan untuk melihat angka, menelisir angka, untuk berbahasa, berkomunikasi itu menggunakan otak kiri, dan kemampuan untuk melihat pola, membaca pola itu menggunakan otak kanan. Nah, mari kita kaji kembali, tapi apakah benar seorang saintis itu emang menggunakan otak kirinya dan seorang pelukis itu emang menggunakan otak kanannya? Nah, pada seorang saintis, peneliti yang menggunakan mikroskop, tentunya dia akan melihat sebuah pola di mana bahan yang terjadi, dan itu menggunakan otak kanan. Nah, sama halnya juga dengan seorang pelukis hebat. Memang iya betul ketika kemampuan untuk membaca pola, melihat sebuah pola itu menggunakan otak kanan sepenuhnya. Tetapi untuk menjadi seorang pelukis hebat, dia harus menorehkan kuas, kemudian menggerakkan kuas, melakukan gerakan motorik, itu sepenuhnya dilakukan menggunakan otak kiri. Jadi, baik itu pelukis hebat ataupun saintis hebat, mereka keduanya menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara seimbang. Jadi gimana menurut kalian?